Metode penanganan perilaku abnormal. Psikoterapi. Psikoterapi adalah suatu interaksi sistematis antara klien dengan terapis yang menyertakan prinsip-prinsip psikologi untuk melakukan perubahan pada perilaku, pikiran dan perasaan klien, dengan tujuan untuk melakukan klien mengatasi abnormal, memecahkan masalah dalam kehidupan, atau berkembang sebagai individu. 1. Interaksi yang sistematis. Proses psikoterapi melibatkan interaksi sistematis antara klien dan terapis. 2. Prinsip psikologis. Psikoterapis menggunakan prinsip penelitian dan teori psikologis. 3. Perilaku, pemikiran, dan perasaan. 4. Perilaku abnormal, pemecahan masalah, dan pertumbuhan pribadi. Terapi psikodinamika. Psikoanalisis untuk membantu orang-orang yang menderita akibat gangguan psikologis. Psikoanalisis merupakan terapi psikodinamika, psikodinamik terapi. Yang pertama, Freud merangkum tujuan dari psikoanalisis dengan mengatakan, di mana ada ide seharusnya di situ ego berada. Ini berarti sebagian bahwa psikoanalisis dapat membantu memberikan kesadaran, direpresentasikan oleh ego yang sadar, pada kerja dari ide. Metode utama yang digunakan Freud untuk mencapai tujuan ini adalah asosiasi bebas, analisis mimpi, dan analisis hubungan transference. 1. Asosiasi bebas merupakan proses pengungkapan tanpa sensor dari pikiran-pikiran segera setelah pikiran masuk di benak kita. 2. Analisis mimpi. Bagi Freud, mimpi-mimpi merupakan jalan utama menuju ketidaksadaran. Dalam teori psikoanalitik, mimpi memiliki dua tingkatan muatan. 1. Muatan manifest. 2. Muatan laten. Terapi perilaku merupakan aplikasi sistematis dari prinsip-prinsip belajar untuk menangani gangguan psikologis. Terapi humanistik. Terapis psikodinamika cenderung berfokus pada proses-proses bawah sadar seperti konflik internal. Sebaliknya, terapis humanistik berfokus pada pengalaman klien yang subjektif dan disadari. Terapi kognitif. Terapis kognitif berfokus untuk membantu klien mengidentifikasi dan memperbaiki keyakinan-keyakinan maladaptif, jenis berpikir otomatis, dan sikap yang menghasilkan atau menambah masalah emosional. Terapi kognitif behavioral. Terapi ini berusaha untuk mengintegrasikan teknik-teknik terapeutik yang berfokus untuk membantu individu melakukan perubahan-perubahan. Tidak hanya pada perilaku nyata tetapi juga dalam pemikiran, keyakinan, dan sikap yang didasarinya. Terapi kelompok. Dalam terapi kelompok, sekelompok klien bertemu bersama dengan seorang terapis atau sepasang terapis. Tetapi kelompok memiliki beberapa keuntungan dibandingkan penanganan individual. Terapi elektik. Terapis yang mengidentifikasikan diri dengan salah satu pendekatan ini. Terapis elektik melampaui batasan teoretis yang membedakan satu aliran psikoterapi dengan yang lain dalam usaha untuk mendefinisikan apa yang sama di antara aliran terapi ini, dan apa yang bermanfaat dari masing-masing. Terapi keluarga. Dalam terapi keluarga, bukan individu, tapi keluarga yang menjadi unit penanganan. Terapi pasangan. Terapi pasangan berfokus pada pemecahan konflik pada pasangan yang bermasalah,
termasuk pasangan yang menikah dan tidak menikah. Metode penanganan. Efektivitas psikoterapi mendapat dukungan yang kuat dari literatur penelitian. Tinjauan dari literatur ilmiah sering menggunakan teknik statistik yang disebut meta-analisis untuk mencari rata-rata dari sejumlah besar studi untuk menentukan tingkat keseluruhan efektivitas. Pengelolaan perawatan atau pengelolaan biaya. Ini adalah waktu yang tepat untuk mencatat bahwa praktek psikoterapi telah dipengaruhi oleh perubahan-perubahan dalam lingkungan perawatan kesehatan umum dalam tahun-tahun belakangan ini. Terutama dengan meningkatnya peran sistem pengelolaan perawatan, seperti organisasi pemeliharaan kesehatan. Terapi biomedis. Terapi biomedis biasanya dilakukan oleh dokter medis. Banyak di antara mereka yang mengikuti pelatihan spesialisasi dalam psikiatri atau psikofarmakologi. Namun banyak juga dokter keluarga atau praktisi umum yang memberi resep obat psikoterapeutik untuk pasien mereka. Terapi obat. Obat-obatan anti-ansietas atau anti-kecemasan, anti-anxiety drugs, juga disebut ansiolitik, adalah obat yang melawan kecemasan dan mengurangi kondisi ketegangan otot. Obat-obatan tersebut mencakup obat penenang ringan. Obat antipsikotik sering digunakan untuk menangani ciri skizofrenia yang lebih menyolok atau gangguan psikotik lainnya, seperti halusinasi, delusi, dan kondisi kebingungan. Antidepresan digunakan untuk menangani depresi trisiklik, monoamin oksidase dan selektif serotonin, reuptake inhibitor. Dua jenis pertama dari antidepresan trisiklik dan inhibitor meningkatkan ketersediaan neurotransmitter norepinefrin dan serotonin pada otak. Psikosurgery lebih kontroversial dibandingkan ECT dan saat ini jarang dipraktikkan. Walaupun tidak lagi dilakukan, bentuk psikosurgery yang paling banyak dilakukan adalah prefrontal lobotomy, di mana jalur saraf yang menghubungkan talamus dan lobus prefrontal pada otak dipotong melalui pembedahan. Dengan memerlukan hubungan antara talamus dengan pusat otak yang lebih tinggi pada lobus frontal dari korteks cerebral, kecenderungan melakukan kejahatan atau sifat agresif dari pasien dapat dikontrol. Hospitalisasi dan perawatan berbasis komunitas. 1. Peran hospitalisasi. 2. Pusat kesehatan mental komunitas. Faktor-faktor yang menyebabkan kurang dimanfaatkannya layanan kesehatan oleh kelompok rasial dan etnik minoritas di Amerika Serikat. Faktor ini meliputi kultural yang berkaitan dengan preferensi terhadap bentuk lain dari bantuan, ketidakpercayaan kultural terhadap sistem kesehatan mental, penghalang kultural, bahasa dan ekonomi, dan kesulitan untuk mengakses layanan kesehatan tersebut. Kebijakan deinstitusionalisasi telah amat menurunkan populasi pasien pada rumah sakit jiwa pemerintah. Namun belum berhasil memenuhi janjinya untuk menyediakan kualitas perawatan yang diperlukan untuk memulihkan pasien yang dikeluarkan dari rumah sakit guna mencapai kualitas hidup bermasyarakat yang layak. Satu contoh dari tantangan yang belum dipenuhi adalah banyaknya tunawisma dengan masalah psikologis berat yang tidak menerima perawatan dalam komunitas.